ilmuwan yang coba saya tekuni saja, yaitu tentang psikologi forensik, baik itu terkait dengan terduga korban, terduga pelaku, dan saksi. Tiga pihak. Ada dalam pandangan jenengan soal dakwaan dari terdakwa ini terkait dengan kasus ini bagaimana? Kalau bicara pandangan berarti saya harus uraikan lagi nih seluruh keterangan di sidang tadi. Coba lebih spesifik. Di antaranya. Oke. Di antaranya gitu. Ya. Ada perbedaan antara penyikapan hukum dengan penyikapan psikologi forensik terkait kualitas keterangan saksi. Kalau di dalam hukum misalnya, kesaksian mata atau keterangan saksi itu sangat penting. Salah satu alat bukti yang sangat diandalkan adalah keterangan saksi. Itu dari sudut pandang hukum. Tapi psikologi forensik justru menyanggah itu. Sampai-sampai psikologi forensik menyimpulkan bahwa secara umum barang yang paling merusak proses sidang, barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak pengungkapan kebenaran itu justru keterangan saksi. Jadi sangat kontras, sangat berbenturan. Saya percaya yang mana? Ya saya tentu saja konsekuensinya saya lebih percaya pada hasil riset psikologi forensik. Alhasil tadi saya tanda petik wanti-wanti di ruang sidang bahwa proses sidang yang terlalu proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan saksi, saya memilih untuk menaruh skeptisisme tingkat tinggi. Itu yang saya katakan. Oke. Saksi itu kan salah satu alat bukti. Ya, keterangan saksi. Ya, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Kalau kemudian itu secara psikologis forensik dianggap tidak kuat. Apa yang seharusnya terjadi? Tidak terjadi, yang bisa terjadi? Iya. Ya batal. Dakwaan tidak terbukti. Batal demi hukum. Kalau tidak demi hukum, Ya, batal. batal demi hukum. Kenapa? Karena keterangan saksi sebagai alat bukti sudah disampaikan di sidang, tapi tidak berhasil meyakinkan majelis. Karena validitasnya sangat buruk. Kalau tidak menghasilkan, kalau tidak meyakinkan majelis. Kalau majelis percaya pada omongan saya, itu kan terserah majelis saya, dia yang tahu. Kalau majelis teryakinkan oleh keterangan ahli bahwa keterangan saksi itu pada dasarnya sangat patut dipertanyakan kualitasnya, maka boleh jadi hakim akan menganggap keterangan saksi tidak bagus, tidak bermanfaat, tidak mendukung dakwaan. Artinya bisa diabaikan. Vonis abaikan. Oh jelas dong. Kalau hakim sudah ragu terhadap satu alat bukti, maka hakim akan abaikan alat bukti itu. Gitu. Iya. Bagaimana mungkin hakim ragu terhadap satu alat bukti, tapi dia pakai? Itu kan tidak mungkin. Ya. Jika satu alat bukti ini dapat diabaikan, dapatkah alat bukti yang lain menggantikan? Baik, mari kita baca undang-undang TPKS ya. Sayangnya tidak dipakai. Dalam undang-undang TPKS ada satu pasal bahwa yang dibutuhkan dalam proses sidang itu apa? Hanya 3, sederhana sekali. Satu saksi atau korban. Itu saja. Satu saksi atau korban. 2, satu alat bukti lainnya. 3, keyakinan hakim. Sekarang pertama, tadi saya katakan keterangan saksi, berarti termasuk keterangan korban, itu validitasnya sangat-sangat meragukan. Itu ya, berarti udah tumbang satu. Keyakinan hakim tidak bisa kita pengaruhi lah. Berarti tinggal satu. Apa? Satu alat bukti lain. Hadirkan ke persidangan. Ada tidak? Bahwa sudah terjadi dakwaan itu, terjadi kejahatan seksual itu. Apa alat buktinya? Ada tidak? Kalau tidak ada, maaf kata. Hakim dengan berat hati mungkin berat hati harus mengatakan ini tidak terbukti. Tidak terbukti dakwaan karena keterangan saksinya rapuh, hakim tidak yakin, dan tidak ada alat bukti lain yang meyakinkan. Tidak bersalah. Visum misalnya, hasil visum misalnya. Visum adalah alat bukti lain. Ini silakan diajukan. Silakan ajukan. Nanti hakim yang akan timbang. Ini hasil visumnya meyakinkan atau tidak? Kalau hasil visumnya tidak karu-karuan, ini misalnya ya. Kalau hasil visumnya juga meragukan hakim, ya praktis 3 hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam undang-undang TPKS tidak tersedia. Pak, apa artinya keterangan korban ini meragukan karena tidak diperkuat dengan keterangan saksi lain atau bagaimana? Bukan. Ya. Tanpa harus ada, kita bicara individu per individu, bahwa pada dasarnya keterangan saksi, baik itu saksi A, saksi B, saksi C, dan seterusnya, baik itu pengakuan korban, apakah korbannya satu atau korbannya lain, secara umum psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa keterangan pengakuan yang mengandalkan daya ingat manusia itu rapuh serapuh-rapuhnya. Itu kata psikologi forensik.
Kalau sementara kesimpulan menurut ahli kesaksian yang dihadirkan ini seperti apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Saya Yang tidak tahu. visum-visum yang Saya tidak tahu juga. oh gitu. Saya tidak tahu. Oke. Saya baru hadir kali ini saja. Tapi begini, teman-teman jangan salah kaprah. Pernyataan saya ini kan seperti kontra ya, tidak berpihak pada korban, gitu. Seolah-olah tidak berpihak pada korban. Saya orang yang berulang kali katakan, kalau ada korban kejahatan seksual, maka seluruh haknya harus terpenuhi. Seluruh hak korban itu harus terpenuhi. Tapi agar dia bisa definitif punya status korban, tentu saja proses penegakan hukumnya harus benar. Gitu. Oke, Bang. Oke, makasih banyak, Bang. Terima kasih. Dari ahli mana Pak? Saya psikologi forensik. Saya atas kasih nama lengkap Oh, nama lengkap saya Reza Indragiri. Prof ya. Oh, tidak usah pakai detail segala macam lah. Hari ini karena saya bawa nama lembaga, Ya. saya hadir hari ini sebagai anggota Pusat Studi Kajian Pemasyarakatan Ya. Poltekip Kemenkumham. Oh, panggil sehari-hari apa Pak? Reza. Reza. Dari mana? Oh, ya. Saya Reza Indragiri Amriel. Hari ini hadir sebagai ahli dengan membawa status sebagai anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM. Oke, terima kasih. Terima kasih. Asli ini Pak? Ya. Oke, gimana? Baik. Hari ini dari penasihat hukum menghadirkan saksi ahli Profesor Dr. Reza Indragiri. Dia selaku psikologi forensik. Nah tadi ya sama seperti ahli-ahli sebelumnya mengungkapkan pendapat dia terkait disiplin ilmu yang dia miliki. Jadi tadi ada beberapa poin yang kita malah bersyukur ada pencerahan dari ahli ini menerangkan ya terkait pelaku, korban, bagaimana psikologi korban, bagaimana psikologi pelaku terkait peristiwa pidana yang terjadi. Pak, tapi tadi kan ada yang disampaikan kalau misal keterangan dari saksi ini tidak kuat maka dakwaannya bisa batal gitu. Bukan kapasitas ahli psikologi yang bukan kapasitas ahli yang menilai itu. Dia cuma memberikan pendapat. Jadi tadi pendapat kalau misalnya mau keterangan saksi yang disampaikan itu bagaimana seperti apa sih keterangan saksi itu bukan direkayasa palsu gitu. Tapi bukan domain ahli ini yang menilai. Nanti hakim yang menilai. Pak, tapi dalam proses sidang ini seberapa penting dari keterangan saksi daripada alat bukti yang lain? Ahli itu salah satu alat bukti di 184 KUHP. Jadi alat bukti di KUHP itu ada saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Jadi dia salah satu alat bukti kalau memang dia nanti menguatkan atau melemahkan. Jadi pendapatnya yang diminta. Dia sifatnya netral, tidak berpihak kepada PH, tidak berpihak kepada penuntut umum, mengumumkan pendapat. Jadi apa pertanyaan penasihat hukum, pertanyaan penuntut umum ya sama saja. Oke, sejauh ini JPU tetap yakin ya Pak? Iya, kita tetap yakin. Ya. Karena banyak tadi poin-poin yang dia terangkan terkait relasi kuasa. Jadi pelaku-pelaku asusila itu seringkali menggunakan powernya, jadi menggunakan powernya untuk melakukan penekanan dan sebagainya. Gimana hasil persidangan ini bagaimana? Persidangan hari ini saksi ahli psikologi forensik Bapak Reza Indragiri Amriel, di mana beliau memberikan pandangan-pandangan soal saksi korban di dalam kasus kekerasan seksual itu seperti apa sejatinya dan bagaimana perilaku, bahwa ada juga sebuah perilaku di mana orang yang sebenarnya pelaku dalam konteks dia sebenarnya yang jahat tapi bisa berubah posisi menjadi korban gitu loh. Itu secara psikologi forensik juga bisa ditelusuri. Contohnya adalah misalnya dia mencatat banyak orang nama tapi orang-orang tersebut ternyata tidak terkait, tidak terlibat gitu ya. Jadi contohnya. Kemudian kita juga bicara soal bagaimana membangun keyakinan terhadap false testimony, jadi kesaksian yang tidak benar, yang dikondisikan, yang dikendalikan, dia biar seragam. Ya.
Itu tadi juga bahwa itu praktik itu muncul di dalam berbagai praktik peradilan yang mana berdasarkan riset di Amerika itu 2-10% kasus di sana itu menghukum seseorang yang tidak bersalah akibat keterangan saksi seperti itu. Itu Amerika loh yang sudah maju. Berarti kalau di Indonesia cukup banyak juga peristiwa seperti itu. Artinya orkestrasi kesaksian yang dikondisikan itu bisa mengelabui keyakinan hakim di dalam mengambil keputusan. Jadi kita diskusi soal itu. Jadi dalam berbagai perspektif. Karena di sini banyak juga tadi dibahas soal undang-undang TPKS, yang mana kalau kasusnya Mas Beki kan undang-undangnya KUHP kan. Jadi itu kemudian soal trauma dalam konteks kejahatan kesusilaan itu seperti apa, itu juga diungkap dengan sangat bagus, sehingga beliau mengatakan minimal ada 5 fase orang yang mengalami korban kejahatan seksual itu bisa normal, dan itu tidak mungkin bisa terjadi kurang daripada kurun 1 bulan dia bisa berinteraksi atau ingin berinteraksi dengan pelaku, gitu ya. Nah, itu yang menarik kalau kita korelasikan dengan kasus yang ada, di mana kita sudah menemukan dan diakui oleh saksi yang mengaku korban melakukan ngechat Mas Beki beberapa kali setelah peristiwa yang dia sebutkan di bulan Mei itu. Jadi di akhir Mei dan Juni Juli itu sangat intensif mengirim chatting yang isinya ada kata cintaku, sayang, dan macam-macam kepada terdakwa. Artinya kalau dikorelasikan dengan teori yang disampaikan oleh Pak Lesendra Giri tadi, memang tidak masuk akal orang yang mengaku trauma ketakutan akibat diperkosa bisa pulih dalam waktu hitungan hari saja, kemudian dia mencari pelaku gitu. Bang, itu satu, sabar dulu. Oke. Kemudian yang kedua disampaikan juga bahwa faktor ketika dia menginginkan sesuatu atau mengidolakan sesuatu itu tidak tercapai, itu akan bisa namanya fase dendam, sehingga akan melakukan hal yang sebaliknya, gitu ya. Tapi itu secara teoritis ya. Tapi kalau kami gandengkan dengan kasus ini, kita akan menemukan ada surat yang tulis tangan yang diakui juga oleh saksi yang mengaku korban itu, di mana kesimpulannya bersedia untuk dikawini oleh Mas Azal kan, itu ada di dalam surat dan dia mengakui sendiri itu. Artinya ketika itu dalam kurun waktu dari 2017 sampai 2019 tidak tercapai, masuk akal muncul dorongan seperti itu. Ini kan kita rangkaikan basis teori dengan peristiwanya ya. Ayo, silakan. Terkait masalah ada rekaman Mas Beki yang mengaku sebagai mursyid dan bisa menikahkan dirinya sendiri, dia yang diputar di dalam persidangan, dan itu diakui sama Mas Beki, tanggapannya seperti apa? Jadi itu adalah sebuah proses pasca kejadian di mana orang-orang opsit yang kubu yang menginginkan pergantian oleh Mas Beki. Ya, opsit. Jadi opsit khususnya yang dari Jawa Tengah yang dikoordinir oleh sekjennya, kemudian ini memang menginginkan agar Mas Beki digantikan sebagai ketua. Ini kan sebenarnya dari awal prosesnya. Jadi proses itu kemudian mengaku datang 5 orang masuk ke dalam, tapi di luar dengan banyak orang membawa berbagai perlengkapan, tapi Mas Beki sendiri. Lalu Mas Beki menyampaikan di situ mencoba menetralisir posisi karena dia kan posisi desak, tapi tidak ada bicara soal korban, ya tidak ada soal penjelasan soal mursyid dan sebagainya, tapi dia tidak ada mengaku mursyid di sana. Tapi dia merekam itu tidak meminta izin, itu terkait dengan undang-undang ITE. Makanya akhirnya antar satu dengan yang lain saksi saling melempar siapa yang merekam, gitu loh, gitu ya. Sehingga ini kesulitan kami. Tadi juga disampaikan oleh saksi ahli bahwa keterangan palsu itu bukanlah penyimpangan. Keterangan palsu itu adalah kejahatan. Gitu. Tetapi karena ini sudah yang mereka yasa pintar sekali, mereka semua dipakai baju LPSK sehingga dia tunduk di undang-undang LPSK. Jadi ini saya kira rekayasa yang sangat sempurna
bagaimana menggantikan Mas Beki di opsit, bagaimana kemudian pelan-pelan pondok pesantren bisa diambil dan sebagainya. Ini kan gerakan yang terstruktur. Kasusnya sendiri berbasis kepada peradilan opini, termasuk soal proses rekaman itu, gitu loh. Apakah dengan Dan itu tidak ada kaitan dengan kasusnya korban loh ya. apakah dengan menyatakan dia sebagai bisa menikahkan dirinya sendiri dan itu bisa dijadikan kamu kuasa untuk bisa menggauli rekamannya sendiri sangat tidak jelas. Itu dibunyikan di sidang tapi sangat tidak jelas dan terlihat memang diprovokasi untuk didekati. Ya. Posisi rekaman dan kita udah kejar tanpa izin merekam. Anda baca aja undang-undang ITE. Gitu ya. Baca aja undang-undang ITE, boleh nggak itu? Nah, jadi mereka ini tampaknya memang sudah terkonsolidasikan dengan baik, dilindungi, ditekan oleh Kompolnas, dipakai Komjak, dipakai baju LPSK, sehingga mereka bebas melakukan apa saja untuk menyerang Mas Beki. Gitu ya. Sehingga narasi dari belasan santri di bawah umur, sehingga dicap Mas Beki sebagai predator, turun jadi 5, dan sampean sendiri sudah baca dakwaannya, hanya ada 1, usia sudah dewasa. Itu saja sudah bisa dibaca, ini biasa-biasa saja atau ada yang tersembunyi di dalamnya ya. Saya kira itu. Ya. Hari ini saya dengar ada diskusi yang mencoba membangun opini ulang oleh LBH Surabaya, terbuka untuk umum, tetapi oleh Kementerian PPA juga ada hadir konon itu, tetapi dibuka untuk umum, begitu banyak yang mengikuti, berpikiran berbeda semua dikeluarkan dari diskusi itu. Itu. Jadi gaya peradilan opini mencoba dibangun tapi suasana udah berbeda. Kasihan juga. Kami wali murid THGB setelah melihat fakta persidangan kasus yang dipaksakan, kami meminta kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk membebaskan Bapak